Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ahmad Said, yang mana akan menjadi moderator, ingin mempresentasikan tugas kami, yakni tugas besar DRPL, yang mana judulnya spesifikasi kebutuhan perangkat lunak subsistem, yang mana kita ambil dari peminjaman alat lab. Lanjut. Di sini ada anggota kelompok beserta NIM, bisa kita lihat sama-sama. Lanjut lagi, akan dibahas oleh teman kami. Dipersilakan. Oke, jadi software subsistem peminjaman alat lab ini akan memudahkan kegiatan pengguna dalam meminjam alat lab lebih efisien baik secara waktu dan tenaga. Dan ruang lingkupnya sendiri itu pada bidang pendidikan dan juga penelitian karena memang berbasis pada peminjaman alat lab. Dan diharapkan dengan dibuatnya software ini, subsistem peminjaman alat lab ini dapat mempermudah pengguna dalam peminjaman alat lab. Next. Kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan pengguna utama admin atau laboran dan juga kebutuhan user dosen atau mahasiswa. Untuk laboran sendiri, itu dapat melihat data atau jumlah hari peminjaman alat laboratorium, status alat, status peminjaman, dan dapat menampilkan dosen atau mahasiswa yang meminjam alat. Dapat mengubah status peminjaman dan melakukan proses persetujuan peminjaman. Mahasiswa dapat dan untuk kebutuhan user dosen atau mahasiswa dapat melihat status alat yang ada, memilih jumlah hari peminjaman, melihat data atau jumlah hari, dan mendapatkan kartu peminjaman alat laboratorium. Next. Oke, di sini saya akan membahas tentang DFD atau diagram flow diagram. Next. Yang pertama, yang kami buat adalah diagram konteks. Nah, di sini seperti dilihat dalam diagramnya, dosen mahasiswa berhubungan langsung dengan subsistem peminjaman alat lab. Di sini ada dosen mahasiswa itu melakukan pemilihan alat peminjaman, permohonan, data peminjaman, dan waktu peminjaman. Dan subsistem akan menyalurkan bukti peminjaman, dan subsistem juga akan melaporkan kepada laporan peminjaman. Jadi nextnya ada DFD level 0, yaitu di sini ada mahasiswa dosen yang dia mengajukan formulir peminjaman alat kepada ajukan peminjaman. Lalu di sini dia akan pertama kali melakukan registrasi. Lalu setelah dia meregistrasi, dia akan melakukan login. Setelah login, dia otomatis akan langsung melakukan peminjaman. Nah, setelah melakukan peminjaman, di sini dia akan mentransfer bukti peminjamannya yang akan dikontrol oleh laboran. Next. Nah, yang ketiga di sini ada DFD level 1, yaitu registrasi. Di sini mahasiswa atau dosen akan meregistrasi data dirinya melalui formula data diri, di mana data akunnya akan di-save oleh sebuah database, yaitu data akunnya akan dilihat oleh mahasiswa dosen. Yang kedua adalah level 1, yaitu login. Di sini akun akan memverifikasi apakah login gagal atau login berhasil. Jika login berhasil, maka akan langsung masuk ke data dari akun antara laboran atau mahasiswa atau dosen. Next. Di sini ada DFD level 1 kontrol. Nah, di sini bukti peminjaman akan membuat laporan peminjaman. Laporan peminjaman akan disampaikan oleh laboran dan data akun akan melihat kendali data akun tersebut kepada laboran. Nah, di sini ada DFD level 1 ajukan peminjaman. DFD level 1 ajukan peminjaman ini, mahasiswa dosen akan mengisi data peminjaman alat, yaitu waktu peminjaman, dan akan mendapatkan informasi data peminjaman. Nah, di sini dia akan mendapatkan validasi data, apakah disetujui atau tidak. Nah, ketika disetujui atau divalidasi, data akan disimpan dan validasi data tersebut akan dijadikan bukti peminjaman. Next. Di sini DFD level 2 registrasi data diri. Nah, di sini dari registrasi data sendiri itu, data akun akan meregister dari pesan validasi dan dia akan menerima data input dari bagian dari proses registrasi. Informasi akun tersebut jika belum terdata, maka dia akan menerima data input, dan jika dia sudah terdata, maka akan mendapatkan pesan validasi. Selanjutnya ada verifikasi. Nah, verifikasinya ini seperti contoh, data akun tersebut akan melakukan pengecekan apakah pesan tersebut akan merupakan validasi yang berhasil atau gagal. Jika berhasil, maka akan meneruskan ke data input, dan jika gagal, maka akan ditolak. Next. Use case dan diagram lainnya.
Penjelasan use case. Use case adalah data tindakan atau langkah-langkah peristiwa yang biasanya mendefinisikan interaksi antara peran modeling UML atau yang disebut UML sebagai aktor dan sistem untuk mencapai tujuan. Dalam use case dinamakannya diagram use case dengan menjelaskan alur dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Penggunanya ada 3, yaitu dosen, mahasiswa, dan laboran. Berikut diagram dari peminjaman alatnya, use case-nya. Nah, di sini ada tiga aktor yang berperan, yaitu mahasiswa, dosen, dan laboran. Laboran ini sebagai admin, mahasiswa atau dosen sebagai user. Di sini pertama user melakukan membuat akun dengan inputan data diri, email, dan password. Lalu bisa masuk ke akun. Nah, setelah masuk ke akun, kita melihat data dari user. Data dari user ini dapat data peminjaman, data akun, status peminjaman. Nah, lalu kita sebagai user lanjut dapat melihat status alat. Status alatnya ada yang tersedia dan ada yang tidak. Lanjut mengisi data peminjaman. Setelah kita melihat status alat itu, kita dapat mengisi data peminjamannya. Mengisi jumlah alat yang dipinjam. Misal jumlahnya 1, yang kita inputkannya 1. Lalu kita setelah selesai mengisi data peminjaman, kita mendapatkan kartu peminjaman. Itu dari user. Lalu dari admin. Adminnya dapat menerima data user, lalu melihat data persetujuan dan peminjaman. Ini disetujui oleh laboran atau admin. Terus memvalidasi data peminjaman user. Lalu merubah data user dan menghapus data user. Lanjut ke diagram activity. Activity merupakan alur yang terjadi pada use case dalam activity yang dinamakan diagram activity. Diagram activity ialah diagram yang menggambarkan proses dari alur sistem yang dilakukan dalam peminjaman alat lab melibatkan aktivitas pengoperasian sistem. Jadi dalam hal ini, diagram activity itu berfokus pada sistem dari user yang kemudian melibatkan laboran. Berikut diagram activity. Yang pertama itu ada membuat akun dan masuk akun. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa atau dosen, kita melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. Lalu udah selesai membuat akun, kita masuk ke akun yang telah dibuat. Berikut alurnya. Nah, di sini kita selanjutnya itu melihat data user dan status alat. Nah, melihat data user dan status alat ini maksudnya kita menginputkan, lalu mengecek email dan password. Kalau benar kita akan lanjut login, kalau tidak benar kita kembali lagi. Berikut seperti tampilan yang seperti ini. Nah, lanjut ke status alat. Status alat ini kita bisa merequest datanya, melihat alat itu tersedia atau tidak. Lanjut ke bagian 3, mengisi data peminjaman dan entry permohonan peminjaman. Nah, mengisi data peminjaman ini kita menginputkan data diri kita dan jumlah dari data peminjamannya. Barangnya apa yang mau dipinjam. Nah, seperti diagram yang pada gambar. Lalu entry permohonan peminjaman. Selesai mengisi data peminjaman, kita itu mengentrikan permohonan peminjamannya kepada sistem atau laboran. Nah, seperti datanya berikut ini gambarnya. Nah, lanjut mendapatkan kartu peminjaman. Kartu peminjamannya akan muncul ketika selesai dari semua prosesnya. Nah, lalu setelah selesai kita mendapatkan kartu peminjaman, laboran menerima data user. Nah, laboran ini tugasnya tinggal melihat dan ACC atau tidaknya alat peminjaman labnya tersebut dipinjamkan. Lanjut, nah memvalidasi data peminjaman user dan merubah data user. Nah, di sini memvalidasi data, lalu sistemnya menerima data user, validasi datanya peminjaman user, lalu kalau usernya oke akan menampilkan data user, kalau tidak kita kembali lagi ke request validasi data seperti gambar berikut. Nah, lalu merubah data user. Merubah data user ini sistemnya yang pertama sistem memproses seluruh data user, lalu laborannya memperoleh data user, sistem mendapatkan request perubahan data, lalu laborannya melakukan perubahan data user. Nah, di sini jika tidak berhasil akan menampilkan pesan
tidak merubah data user. Nah, lalu kalau laporan merubah data user, lalu sistemnya akan membaca data perubahan akan disimpan dalam sistem. Lanjut ke bagian merubah data user. Merubah data user. Sistem akan memproses seluruh data user. Nah, laporan di sini akan memperoleh data user, yaitu sistem akan mendapatkan request. Nah, jika dia setuju, maka laporan akan merubah data user. Jika tidak setuju, maka akan menampilkan pesan, laporan tidak dapat merubah data user. Nah, di sini jika laporan dapat merubah data user, maka data perubahan akan disimpan dalam sistem. Oke, baik, diagram sekuensi. Yang mana diagram sekuensi merupakan penjelasan deskripsi use case yang telah dibuat sebelumnya. Diagram ini sendiri berguna untuk menjelaskan perilaku pada suatu skenario dan menggambarkan interaksi antar aktor dan sistem, termasuk pesan yang digunakan saat melakukan interaksi. Diagram ini juga akan menampilkan bagaimana suatu event yang menyebabkan adanya transisi antar objek dan menampilkan skenario eksekusi dalam suatu sistem. Kemudian diagram sekuensi sendiri memiliki beberapa elemen, yaitu aktor, pesan, dan garis vertikal arah bawah. Aktor sendiri berperan sebagai kelas dalam diagram sekuensi. Pesan di sini berperan sebagai komunikasi antar objek aktor, sedangkan garis vertikal arah bawah berperan untuk menunjukkan urutan waktu eksekusi. Dan itulah sedikit penjelasan dari diagram sekuensi. Lanjut. Nah, di sini ada membuat akun, yang mana di sini ada mahasiswa dosen yang untuk memasukkan emailnya. Lanjut ke create yang untuk mengubah verifikasi akun dulu terlebih dahulu, kemudian langsung mengecek email dan passwordnya apakah dia diterima atau tidak, langsung ke database, langsung dari situ dia mengkonfirmasi akun yang ada. Dari situ akunnya sudah terbuat. Lanjut masuk akun mahasiswa atau dosen, dia enter masukkan email atau password dan passwordnya, lanjut login, kemudian menerima hasil dari loginnya itu, database-nya menerima, lanjut ke udah masuk ke sistemnya. Lanjut. Nah, dari sini kita melihat data usernya, yang mana mahasiswa atau dosen lanjut memasukkan ke data dirinya dulu, baru masuk ke database, lanjut di sini ada merubah datanya, yang mana masuk ke data atau mahasiswa, kemudian di sini ada memvalid data dosennya, lanjut kemudian balik lagi ke data diri mahasiswa, lanjut mengubah dan langsung kembali lagi ke data diri mahasiswa dosen. Oke, lanjut melihat status alat, yang mana di sini ada user ini kita melihat untuk ke database terlebih dahulu, lanjut mengubah untuk pemilihan alat apa aja yang akan kita lihat statusnya, langsung informasi alat, langsung kembali lagi ke data status alat. Oke, lanjut. Nah, oke, di sini ada mengisi data peminjaman, yang mana mahasiswa dosen masuk ke peminjaman alat, masuk ke database, lanjut create atau mengubah, lanjut ke peminjaman alatnya, lanjut ke di sini ada perubahan peminjaman alat, masuk ke informasi peminjaman alamatnya, langsung balik lagi ke status data peminjaman. Dan di sini ada entry permohonan peminjaman, yang mana mahasiswa atau dosen dia meminta atau permohonan ke database terlebih dahulu, lanjut ke data peminjamannya. Dari sistem situ dia menerima dari permohonan peminjaman yang ada, lanjut ke status permohonan peminjaman, kembali lagi ke file data permohonan peminjaman. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, di sini ada mendapatkan kartu peminjaman, yang mana mahasiswa dosen masuki cek status peminjaman ke database, lanjut di sini dia melihat statusnya. Kemudian dari database di sini bisa mengubah untuk bisa mendapatkan kartu peminjaman yang ada. Nah, dari situ langsung mendapatkan informasi kartunya, kemudian data kartunya sudah diterima. Laporan menerima data user. Nah, di sini menerima data usernya, mahasiswa dosen masuk ke akunnya terlebih dahulu, kemudian sistem menerima akun yang ada dengan apa? Dengan mereview akun yang ada, terus informasi langsung ke set information atau usernya ke database. Terus kembali lagi ke sistem. Oke, lanjut. Nah, di sini memvalidasi data peminjaman. Validasi itu maksudnya atau mengkonfirmasi, yang mana mahasiswa dosen dia memvalidasi ke database terlebih dahulu, lanjut ke data usernya. Nah, dari situ sistem menerima data user yang ada, lanjut dari sistem membalikan lagi ke database, yakni status validasi, lanjut ke file peminjaman user. Kemudian merubah data user yaitu dari mahasiswa dosen, dia akan ke database mengecek datanya, kemudian balik lagi ke mahasiswa dosen untuk status data user, lanjut balik lagi untuk perubahan datanya ke database, lanjut kemudian ke update statusnya, sistem akan menerima update status yang ada, kemudian akan memperbarui status yang sudah diubah,
Kemudian lanjutlah status data user sudah menerima dirubah. Lanjut. Nah, di sini menghapus data user. Bagaimana cara menghapusnya? Ini mahasiswa dosen masuk ke data user untuk ke database-nya, kemudian langsung enter, pencet hapus data, sistem akan menerima enter hapus data tersebut, kemudian balik lagi ke update data user yang sudah dihapus, kemudian use status. Oke, lanjut. Oke. Baik, di sini ada diagram kelas. Diagram kelas merupakan salah satu bentuk diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, atribut dan operasi yang digunakan. Fungsi dari diagram kelas ini adalah untuk menggambarkan struktur sebuah sistem. Dalam hal ini, diagram kelas berguna untuk menggambarkan struktur sistem pada perangkat lunak. Kemudian diagram kelas pada ini kami adalah yang pertama adalah membuat akun. Di dalam membuat akun ini terdapat beberapa kelas, objek, dan fungsi, seperti mahasiswa, dosen, registrasi, database, sistem. Di dalamnya terdapat objek, dan juga di dalamnya juga terdapat fungsi. Kemudian, kelas masuk ke akun. Di dalam masuk ke akun ini terdiri dari beberapa kelas lagi. Yang pertama ada mahasiswa, dosen, login, database, dan sistem itu sendiri. Di dalam tiap-tiap kelas ini terdapat atribut dan fungsi masing-masing. Lanjut. Kemudian ada melihat data user. Di dalam melihat data user ini terdapat beberapa kelas seperti dosen, mahasiswa, database. Kemudian melihat status alat. Di dalam melihat status alat ini terdapat beberapa kelas seperti alat lab, mahasiswa, dosen, database. Ini bisa kita lihat di dalamnya terdapat atribut dan juga fungsi masing-masing dari tiap kelasnya. Lanjut. Kemudian ada mengisi data peminjaman. Di dalam mengisi data peminjaman ini terdapat beberapa kelas seperti dosen, mahasiswa, database, dan data peminjaman. Tiap kelas ini saling keterhubungan antara satu dan yang lain. Seperti itu, lanjut. Kemudian ada entry permohonan peminjaman. Entry permohonan peminjaman ini terdapat beberapa kelas, seperti database, mahasiswa, dosen, data peminjaman alat, status alat yang ada, jadwal peminjaman, serta sistemnya. Di dalamnya juga terdapat atribut dan fungsinya masing-masing. Kemudian ada mendapatkan kartu peminjaman. Mendapatkan kartu peminjaman ini juga terdapat beberapa kelas dan objek serta fungsinya masing-masing. Seperti gambar yang sudah tertera. Kemudian ada laporan menerima data user. Laporan menerima data user ini memiliki kelas user, data peminjaman alat, serta database. Kemudian ada memvalidasi data peminjaman. Di dalam validasi data peminjaman ini terdapat beberapa kelas seperti gambar, ada database, mahasiswa, dosen, data peminjaman alat. Kemudian yang terakhir ada menghapus data user. Jadi dalam menghapus data user ini, kelasnya berfungsi untuk menghapus data yang sudah diinputkan oleh user ataupun yang sudah dipinjam oleh user itu bisa dihapus menggunakan kelas ini. Di dalam kelas ini terdapat kelas database, mahasiswa, dosen, dan sistem. Kemudian yang terakhir adalah testing. Lanjut. Testing merupakan tahapan di mana software akan diuji dengan cara mencari tahu dan juga memastikan bahwa software yang sedang dikembangkan layak digunakan dan juga telah sesuai dengan tujuan awal dari dibuatnya software. Dalam tahapan pengujian software ini terdapat 3 jenis kode, di antaranya yaitu V yang mana singkatan dari valid, I merupakan singkatan dari invalid, dan yang terakhir NA merupakan singkatan dari not access. Lanjut. Kemudian pada bagian testing ada bagian test case fungsional. Yang pertama yaitu login, di mana user memasuki bagian awal yaitu menu login. Menu ini terdapat beberapa fitur untuk melakukan beberapa tahapan seperti menu registrasi, menu masuk utama, menu informasi, dan fitur untuk keluar dari laman. Kemudian yang kedua yaitu menu utama atau home, di mana user memasuki bagian awal yaitu menu login. Menu ini terdapat beberapa fitur untuk melakukan beberapa tahapan seperti menu registrasi, menu masuk atau utama, menu informasi, dan fitur untuk keluar dari laman, di mana pada menu utama ini jika berhasil menampilkan menu utama yaitu valid, menampilkan menu login awal yaitu valid, menampilkan menu peminjaman alat jika berhasil yaitu valid,
menampilkan menu histori peminjaman yaitu valid. Kemudian yang ketiga yaitu data user, di mana user memasuki bagian halaman data user. Halaman ini menyediakan fitur data akun, status peminjaman, change data akun, tombol untuk kembali, dan tombol untuk menyimpan data. Di mana pada data user ini jika menampilkan data akun maka simbolnya valid, status peminjaman disetujui juga valid, kemudian status peminjaman data yaitu status peminjaman ditolak maka invalid, kemudian berhasil mengubah dan menyimpan data jika berhasil maka valid. Kemudian yang keempat yaitu ada peminjaman alat, di mana user berada pada bagian halaman peminjaman alat. Halaman ini menyediakan beberapa fitur seperti daftar alat yang tersedia, mengisi data peminjaman, entry permohonan peminjaman, mencetak kartu peminjaman, dan yang terakhir fitur untuk kembali. Next. Test case yang terakhir pada test case fungsional yaitu histori peminjaman, di mana user berada pada bagian halaman histori peminjaman. Halaman ini menyediakan beberapa fitur seperti daftar alat yang sedang dipinjam, lama waktu peminjaman alat lab, kemudian histori peminjaman, dendam peminjaman alat, dan tombol untuk kembali. Next. Dan yang terakhir pada bagian testing ini ada test case non-fungsional. Yang pertama ada test case available testing, di mana tes pengujian bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dari subsistem saat dijalankan. Kemudian yang kedua, test case performa testing, pengetesan performa ini untuk menunjukkan optimalnya saat user menggunakan tidak hanya satu user tetapi multi-user. Kemudian yang ketiga, test case reliability testing merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui dan mendeteksi kegagalan yang akan terjadi pada subsistem, juga harus tahu penyebab kegagalan dari subsistemnya. Kemudian yang keempat, test case storage testing, di mana pengetesan pada kemampuan penyimpanan yang ada pada subsistem. Kemudian yang kelima ada test case real-time update testing, di mana dilakukan mengetahui sejauh mana kemampuan dari subsistem untuk terkoneksi secara real-time. Yang keenam ada test case safety testing, merupakan pengujian yang memiliki tujuan menentukan kemampuan subsistem dalam hal melakukan pencadangan data peminjaman. Kemudian yang terakhir yaitu test case security testing, merupakan pengujian yang memiliki tujuan untuk menentukan proses autentifikasi login dapat bekerja dengan baik atau tidak. Next. Oke, demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.